Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Hamidah, nomor BP 2001 07 2018. Saya berasal dari kelas 2C D3 Akuntansi. Terima kasih kepada Ibu Lisa Amelia Herman, SE MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang aset tak berwujud. Baik, kita masuk kepada materi, yaitu aset tak berwujud. Pada kesempatan kali ini, jumlah pokok pembahasan yang akan dibahas pada hari ini ada 6, yaitu 1. Definisi, yang menyangkut definisi dari aset tak berwujud serta karakteristiknya. Yang kedua yaitu pengakuan. Pada materi pengakuan terbagi menjadi 5 subbahasan, yaitu perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, serta aset tak berwujud yang dihasilkan internal. Pokok pembahasan yang ketiga ada pengukuran awal, yang keempat ada pengukuran setelahnya, yang kelima penghentian pengakuan, dan pokok pembahasan materi yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Definisi di sini menyangkut definisi dan karakteristik. Sebelum masuk lebih dalam lagi kepada pokok pembahasan kita, pasti teman-teman bertanya, apakah aset tak berwujud itu? Saya akan memberikan definisi aset tak berwujud sesuai dengan PSAK nomor 19, yaitu aset tak berwujud ialah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrasi. Jadi, istilah aktiva tak berwujud di sini digunakan untuk aktiva yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi yaitu dipisahkan atau dapat dibedakan dari entitas dan dijual serta disewakan, dilisensi atau ditukarkan. Selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik aset tak berwujud ada 3. Yang pertama yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, di mana aset tidak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan atau entitas yang menggunakannya. Yang kedua yaitu bukan merupakan instrumen keuangan, di mana nilai dari aset tak berwujud berasal dari klaim atas kas atau ekuivalen kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Dan karakteristik yang terakhir yaitu sifatnya jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi,
yang dikarenakan aset tak berwujud menyediakan jasa dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengakuan, di mana yang akan dibahas pertama adalah pengakuan awal. Jadi, syarat untuk pengakuan adalah yang pertama harus memenuhi definisi aset tak berwujud yang sesuai dengan PSAK nomor 19. Selain itu, pengakuan juga harus memenuhi kriteria, yaitu di mana kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Ada beberapa kemungkinan cara perolehan, yaitu dengan cara perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, serta aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Kemungkinan cara perolehan yang pertama yaitu perolehan terpisah. Di sini, pengukuran biaya pada perolehan terpisah terdiri atas harga pembelian dan juga biaya yang secara langsung dapat diatribusikan, di mana harga pembelian di sini termasuk kepada bea impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Sedangkan biaya yang secara langsung dapat diatribusikan maksudnya terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunanya. Kemungkinan cara perolehan yang kedua yaitu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Definisi dari biaya perolehan dijelaskan dalam PSAK nomor 22, di mana pengertian dari biaya perolehan adalah nilai wajar saat tanggal akuisisi, di mana jika aset tak berwujud memiliki pasar aktif, maka disebut harga pasar. Dan jika aset tak berwujud tidak memiliki pasar aktif, maka jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud di sini harus diakui secara terpisah dari goodwill, kecuali biaya perolehan yang tidak dapat diukur secara andal, yang dikategorikan sebagai goodwill. Kemungkinan yang ketiga yaitu akuisisi dengan hibah pemerintah. Di sini, pilihan pengakuan yang dapat dilakukan adalah melalui nilai wajar dan juga nilai nominal aset tak berwujud dan hibah ditambah dengan pengeluaran langsung. Dan kemungkinan yang keempat ada pertukaran aset, di mana harga perolehan diukur pada nilai wajar kecuali transaksi yang kurang memiliki substansi komersial dan juga nilai wajar aset yang diterima dan dilepaskan tidak dapat diukur secara andal. Kemungkinan cara perolehan yang terakhir yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pilihan pengakuan dalam cara perolehan yang terakhir ini sama dengan pilihan pengakuan pada cara perolehan akuisisi dengan hibah pemerintah. Ada beberapa tahapan pembuatan aset tak berwujud dalam kemungkinan perolehan ini, yaitu tahapan penelitian dan juga tahapan pengembangan. Tahapan penelitian di sini mencakup penelitian orisinal dan terencana, sedangkan tahapan pengembangan
yaitu dengan cara menerapkan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi. Dalam pengakuan awal, terdapat kriteria yang spesifik untuk kapitalisasi biaya pengembangan. Di antaranya yaitu kelayakan teknis penyelesaian, niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya pengembangan situs web. Biaya pengembangan situs web di sini harus memiliki karakteristik aset berwujud dan tidak berwujud. Sesuai dengan ISAK nomor 14, situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, yang dapat diukur dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Masuk kepada pokok pembahasan yang keempat, yaitu pengukuran setelah perolehan. Di sini terdapat dua model biaya dalam pengukuran. Yang pertama ada model biaya perolehan dan juga model revaluasi. Biaya perolehan di sini akan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi rugi dari penurunan nilai. Sedangkan model revaluasi, nilai wajar akan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi rugi penurunan nilai, di mana penentuan nilai wajar hanya boleh mengacu pada saat pasar aktif. Baik, model pengukuran setelah perolehan yang akan dibahas pertama adalah model revaluasi. Dapat kita lihat ilustrasi dari PT ABC yang memiliki aset tak berwujud berupa izin operasi taksi yang diperoleh pada Januari 2008 tanggal 1 dengan harga perolehan 100 juta serta umur manfaatnya ada 5 tahun yang menggunakan metode garis lurus dalam amortisasinya, di mana pada tanggal 31 Desember 2010 nilai diperdagangkan dari izin operator taksi senilai 120 juta rupiah, di mana akumulasi penyusutan per 31 Desembernya yaitu 40 juta. Maka jurnal revaluasinya adalah akumulasi amortisasi izin operasi taksi di debit dengan nilai 40 juta rupiah dan izin operasi taksi di kredit dengan nilai 40 juta rupiah. Serta jurnal yang kedua yaitu izin operasi taksi di debit dengan nilai 60 juta rupiah pada selisih penilaian kembali aset tak berwujud di kredit dengan nilai 60 juta rupiah. Selanjutnya yaitu amortisasi. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari amortisasi, tapi saya akan memberikan definisi kembali untuk mengulang pengertian dari amortisasi. Amortisasi ialah sebuah penurunan ataupun pengurangan nilai dari aktiva tidak berwujud untuk setiap periode akuntansi yang sudah terlewati.
Di sini, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi, serta jumlah yang diamortisasi harus harga perolehan aset yang dikurangi dengan nilai sisanya. Setiap perubahan estimasi masa manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 25. Dan jika manfaat ekonomis yang tergandung dalam aset tak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Dan penghitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa. Nilai sisa di sini biasanya diasumsikan sama dengan 0, kecuali jika ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud pada akhir masa manfaatnya atau terdapat pasar aktif. Contoh dari ilustrasi dari amortisasi dapat kita lihat pada layar. Di sini ada PT Halimun yang membeli paten dengan harga perolehan Rp300 juta pada tanggal 1 Januari 2010, di mana paten tersebut mempunyai masa manfaat 15 tahun. Dapat kita lihat jurnal yang akan ditulis per 1 Januari 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk nilai amortisasi per tahun dapat dicari dengan membagikan harga perolehan dengan masa umur manfaat. Di sini harga perolehannya yaitu Rp300 juta yang dibagi dengan umur manfaat selama 15 tahun, maka hasilnya adalah Rp20 juta. Masa manfaat tidak terbatas terjadi jika tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu di mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud. Yang berarti perusahaan tidak akan mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Dalam mengamortisasi dapat dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan, yang mana kita harus mengetahui apakah nilai terpulihkan dari aset tak berwujud lebih rendah dari nilai tercatatnya atau tidak, yang sesuai dengan PSAK nomor 48. Terus, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka kita akan membandingkan antara jumlah tercatat aset tak berwujud dengan nilai terpulihkannya. Dan khusus untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas seperti goodwill, diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Masuk kepada pokok pembahasan yang kelima, yaitu penghentian pengakuan. Dalam penghentian pengakuan terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama dalam proses pelepasan, dan yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Maka keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Pertama ada penyajian, di mana aset tak berwujud akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada bagian aset tidak lancar, dan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai akan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif pada bagian laba operasi berkelanjutan, kecuali
apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan konsolidasian PT Unilever Tbk per 30 Juni dan 30 Desember pada 2011. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Pengungkapan untuk setiap kelas aset tak berwujud harus dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud yang lainnya. Seperti jika masa manfaat tidak terbatas atau terbatas, maka masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya, metode amortisasi yang akan digunakan, dan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, yang mana amortisasi aset tak berwujud itu termasuk di dalamnya. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan secara terpisah, mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal. Terus aset akan digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk ke dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual. Terus peningkatan atau penurunan selama periode, kerugian penurunan nilai yang diakui, kerugian penurunan nilai yang dibalik, dan setiap amortisasi yang diakui selama periode, selisih dari kurs neto, dan juga perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Cukup sekian yang dapat saya paparkan tentang materi aset tidak berwujud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.